karya tulis yang sudah saya buat. Jadi di depan bisa kita lihat bersama bahwa karya tulis ilmiah yang saya buat adalah tentang pencegahan perkawinan usia anak sebagai upaya penanggulangan stunting di Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Next, bisa dari sini Pak. Baik. Pada bab pertama karya tulis ilmiah yang saya buat itu ada latar belakang, di mana bahwa permasalahan yang ada di Kecamatan Cilacap Selatan adalah terkait dengan remaja, baik itu yang masih sekolah, putus sekolah, remaja yang sudah bekerja tapi serabutan. Permasalahannya dari sini bahwa data yang saya terima dari bulan Mei tahun 2024 ini untuk kasus pernikahan anak, usia anak itu per Mei itu 15 pasang. Berawal dari kasus semacam ini, maka kemudian menggugah semangat saya mencari ide-ide agar bagaimana pelaksanaan kegiatan nikah usia anak ini bisa dicegah, paling tidak diantisipasi agar fenomena nikah usia anak ini tidak terus meningkat. Dan ternyata bahwa kasus pernikahan usia anak yang terjadi di Cilacap Selatan ini salah satunya penyebabnya adalah pendidikan agama dalam keluarga yang kurang. Anak remaja yang lahir dari keluarga muslim, lahir pun menjadi muslim, tapi ternyata amaliyah ibadah dari pihak orang tuanya itu tidak ada, sehingga inilah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia anak. Terus yang kedua, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi tidak mencukupi. Jadi sebagian yang terjadi di Cilacap Selatan tidak seperti bayangan gambaran kebahagiaan rumah tangga yang lain. Kenapa? Karena mereka menikah pada usia anak. Dari sisi kesehatan akan terlihat persalinan prematur, anemia, kehamilan, kekurangan zat besi, berat badan lahirnya rendah, resiko kematian ibu, bayinya juga mudah terinfeksi, resiko kematian bayi pun bisa terjadi. Bapak ini nanti kalau sudah mendekati dikabari. Terus lahirlah generasi stunting. Bagaimana Indonesia maju kalau generasinya saja sekarang ini yang stunting itu banyak sekali. Pendek, rewel, tidak berenergi, lambat bicara, susah mengikuti instruksi atau perintah, disuruh ke kanan ke kiri, disuruh ke kiri ke atas. Inilah generasi stunting. Kenapa? Karena perkembangan otaknya tidak baik. Kemudian dampak perkawinan bisa kita lihat di situ, ekonomi, kemiskinan, anaknya banyak, psikologisnya kena, KDRT, perceraian dan tidak harmonis, akhirnya mereka selalu ribut. Dan di bab 4 program bimbingan dan pengamalan agama, saya itu lihat itu saya sedang bersama anak-anak remaja melakukan bimbingan dan penyuluhan. Saya lakukan dengan totalitas bahwa penyuluh agama itu tidak harus selalu bicara tentang agama, tetapi bagaimana kita menguasai berbagai aspek, dan tentunya itu diikuti dengan kemampuan, keterampilan, pelatihan yang sudah diikuti. Itu beberapa waktu tinggal 1 menit. Baik, ini juga kegiatan-kegiatan saya. Ini
ini saya sedang melakukan konseling juga, saya sedang berusukan jalan-jalan ketemu dengan remaja untuk membentuk kegiatan-kegiatan baru. Nah, ini pada bab 5 ada kesimpulan bahwa faktor pernikahan usia anak dipengaruhi oleh pergaulan bebas atau pacaran dan seks di luar nikah. Akibat kehamilan yang tidak diinginkan, bayi jadi stunting, remaja berhak mendapatkan informasi, pengetahuan, edukasi baik dari dalam sekolah ataupun luar sekolah terkait dengan tumbuh kembangnya agar menjadi generasi yang sehat, yang berkualitas, terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Oke, ini yang terakhir program unggulan, inilah yang saya buat. Program unggulan itu saya kasih brand, itu namanya Plat R, penyuluhan agama tingkat remaja. Alhamdulillah bahwa program ini mampu memberikan kontribusi terhadap menurunnya angka pernikahan usia anak dan angka stunting di Kecamatan Cilacap Selatan.